Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat El Kapasa, berjumpa dengan saya dengan berita-berita dan informasi-informasi terkini. Dan kali ini berita sangat menarik. Ini terkait dengan penangkapan pengikut Khilafatul Muslimin yang ada di Bandar Lampung, Lampung Selatan, 4 Juli 2022, bahwa salah satu pengikut yang juga pernah menjadi pengurus dalam kumpulan ketua syiar seluruh dunia Khilafatul Muslimin, yaitu AB, 71 tahun, ditangkap aparat kepolisian Polda Lampung pada Senin 4 Juli 2022. AB ini diamankan di kediamannya di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kasudit 1 Keamanan Negara Kamlek Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Wahyudi Sabara mengatakan penangkapan dilakukan sesuai surat perintah penangkapan atas AB. Alasannya bahwa Abu Bakar AB atau inisialnya tadi ya, telah melakukan dugaan penyampaian informasi bohong. Saudara AB ini telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di tengah-tengah masyarakat, ungkap Wahyudi saat dijumpai sejumlah kawan-kawan media yang ada di ruang pemeriksaan Direktorat Umum Polda Lampung. Penyampaian tersebut tak hanya saat berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga beredar di sejumlah video dan berita media. Jadi atas beredarnya video serta pernyataan di tengah-tengah masyarakat, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan telah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Bahwa disampaikan juga pemberitahuan bohong yang diucapkan oleh AB itu, ya ini menyatakan pemerintah anti-Islam. Isi pernyataan bahwasanya pemerintah anti-Islam itu dengan beragam ucapan lain, seperti ada ucapan Presiden Jokowi disebut komunis dan hati-hati umat Islam, orang lagi sholat ditangkap, ungkap Wahyudi. Jadi pernyataan tersebut dikeluarkan usai penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, yang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya pada 7 Juni lalu ya. Jadi belum terlalu lama amat penangkapannya. Kemudian penangkapan ini terjadi memang pada saat sholat subuh, padahal itu sudah terang, kata Wahyudi, terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh AB tadi. Jadi penangkapan pimpinan itulah dari saudara AB yang melakukan pemberitahuan yang tidak benar. Video yang beredar tentang penangkapan dari pimpinan mereka sendiri, Abdul Qadir Hasan Baraja, yang dikatakan AB saat sholat subuh, itu tidak benar ya menurut Wahyudi, karena pada saat itu sudah terang. Posisi AB sendiri menurut Wahyudi sudah bukan lagi sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung atau di jajaran pengurus, tidak sebagai amir atau pimpinan lagi, bukan sebagai pengurus lagi. Informasi memang itu yang sementara ini didapat oleh pihak kepolisian. AB juga memang tidak menjabat sebagai amir di Bandar Lampung sejak ditahan Polda Lampung karena pelanggaran protokol kesehatan. Jadi sejak ditahan negara, prokes udah beberapa waktu lalu. Jadi atas perbuatannya ini, AB disangkakan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penanganan tindak pidana
menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dan ancamannya lumayan 10 tahun penjara. Penangkapan ini juga sebelumnya juga memang sudah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin yang ada di dalam Bandar Lampung. Ini merupakan dua tokoh penting, ya kan? Keduanya berperan dalam operasi Khilafatul Muslimin. Kedua tersangka itu diamankan yang berperan sebagai pelaksana dari operasional organisasi, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Sabtu 11 Juni 2022. Jadi dua tokoh penting ormas Khilafatul Muslimin itu ditangkap di Lampung yang pada penyelidikan awal ditemukan adanya peran keduanya dalam tindak pidana yang dilakukan dengan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Baraja, yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 Juni lalu. Adapun peran masing-masing dari mereka yaitu turut membantu perbuatan pidana oleh tersangka utamanya, yaitu pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin dengan jejak rekam sebagai terpidana yang salah satunya kasus terkait dengan kasus dugaan pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 dan sudah menjalani hukuman penjara, beber Kombes Hengki. Kedua tokoh penting Ormas Khilafatul Muslimin itu memang udah dibawa dari Lampung ke Jakarta karena akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan kedua tokoh itu menambah daftar anggota Ormas Khilafatul Muslimin yang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Aparat memang sebelumnya menangkap Abdul Qadir Baraja selaku pimpinan tertinggi ormas tersebut pada Selasa 76. Kini Abdul Qadir sudah menjadi tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dia dijerat dengan pasal 59 ayat 4 junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang ormas dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Saat penangkapan itu ada miliaran rupiah yang diduga sebagai dana operasional Khilafatul Muslimin juga turut disita aparat, dan itu dianggap sebagai barang bukti dari saat penggeledahan kantor pusat Ormas Khilafatul Muslimin yang ada di Bandar Lampung. Dugaannya memang untuk operasional. Jadi polisi sudah melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi terhadap ormas tersebut dan sudah disita uangnya juga dengan jumlah miliaran. Penangkapan itu dilakukan di kantor pusat Khilafatul Muslimin yang berada di Bandar Lampung. Penangkapan ini oleh tim gabungan ini di Reskrimum Polda Metro Jaya yang ada di posisi terdepan dibantu aparat yang ada di Lampung juga untuk backup. Lebih lanjut, Kombes Hengki mengungkapkan polisi menemukan temuan signifikan dari penggeledahan kantor pusat Khilafatul Muslimin. Temuan signifikan itu akan dikembangkan penyidik dengan sejumlah instansi terkait. Dalam rilis juga yang dimuat di Tri Brata News, ada media website dari Polri sendiri. Di situ diterangkan bahwa AKB juga diduga telah mengajak merubah ideologi Pancasila dan ini bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bahkan kegiatan konvoy yang waktu itu sempat ramai di beberapa daerah waktu itu, bahwa itu adalah rombongan dari Khilafatul Muslimin terdapat dalam website. Kemudian juga buletin bulanan dan juga tindakan nyata di lapangan yang dilakukan.
Di Kadif Humas menekankan semua itu merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam website mereka yang menyatakan bahwa Pancasila tidak sesuai, hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat. Masalahnya di Indonesia bukan itu ya, bukan negara khilafah, meskipun tujuannya seperti itu. Kita tidak membenarkan adanya tindakan-tindakan yang cenderung mengarah kepada seruan kekerasan, karena ini dengan akan menciptakan instabilitas di negara ini. Kita maunya semua damai, jalani kehidupan dengan baik, jangan sampai ada huru-hara. Oke, demikian informasi yang saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Selebihnya nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan dari aparat kepolisian. Apakah akan bisa mengungkap operasi-operasi dari ormas ataupun organisasi yang akan mengancam kedaulatan negara. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.